Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, jujur saja Bang Fahri Hamzah ini adalah salah seorang tokoh di Republik ini yang dahulunya sewaktu dia masih berada di parlemen, beliau adalah salah seorang tokoh di Republik ini yang sangat saya kagumi, yang sangat saya hormati. Dan banyak sekali harapan-harapan besar anak bangsa ini bergantung kepada beliau. Kenapa? Karena Bang Fahri ini adalah salah seorang tokoh waktu itu di parlemen yang berani dengan tegas, dengan lantang, dengan keras berada di oposisi. Lalu saya menilainya beliau adalah salah seorang tokoh di Republik ini yang paling tidak bisa melihat ketidakadilan. Berani berhadapan langsung dengan KPK secara terang-terangan dan tegas. Berani berseberangan dengan pandangan waktu itu ketika orang mayoritas memihak pada suatu kubu, lalu dia dengan terang-terangan bertentangan berlawanan arah dengan satu kubu. Saya sangat hormat kepada beliau ini. Seolah-olah ketika itu saya berharap seandainya negara ini dipimpin oleh seorang Fahri Hamzah, seandainya beliau yang jadi presiden di Republik ini, saya sangat yakin di Republik ini bakalan bersih. Tetapi mohon maaf, setelah dia mengeluarkan statement yang barusan mengatakan bahwasanya yang akan menjadi tersangka setelah pemilihan presiden ini adalah Anies dan Muhaimin. Yang jadi pertanyaan besar saya kepada Bapak Fahri Hamzah, kepada Bang Fahri adalah, kalau memang bisa dipastikan yang jadi tersangka itu adalah Anies dan Muhaimin, kenapa harus ditunggu setelah pemilihan presiden? Kenapa tidak sekarang saja? Kalau memang buktinya kuat, kalau memang alat buktinya lengkap, kalau memang saksinya ada tentang perkara apapun yang Bapak katakan, kenapa tidak sekarang sebelum pemilihan ini, sebelum rakyat ini menaruh harapan kepada Anies dan Muhaimin? Kenapa tidak hari ini saja dijadikan dia tersangka? Kenapa harus ditunggu momen-momen begitu? Apakah seperti ini hukum di Republik ini? Sehingga kami rakyat yang di bawah ini, yang memang tidak bisa merubah arah bangsa ini, kami rakyat yang bodoh ini, yang tidak bisa membawa bangsa ini kemana-mana, kenapa kami ini seolah-olah dibuat hidup bernegara ini, menyaksikan perjalanan penegakan hukum di Republik ini seolah-olah kami ibarat menonton sinetron, ada episode-episodenya. Bagaimana nantinya nasib anak keturunan, garis keturunan anak cucu kami ke bawahnya nanti, Bung Fahri Hamzah, kalau begini cara penegakan hukum di Republik ini? Kalau memang ada alat bukti yang lengkap, kalau memang sudah bisa dikatakan yang jadi tersangka itu adalah Anies dan Muhaimin, kenapa tidak momennya itu, kenapa enggak hari ini saja, biar rakyat ini jelas memilih hanya 2 pasang calon. Jadi kami nanti akan memilih 2 presiden yang bersih, yaitu Bapak Prabowo dan Ganjar, hanya itu saja pilihan kami. Kenapa seperti ini gitu loh. Jadi kami sangat berharap tolonglah diperjelas bagaimana ini cara penegakan hukum di Republik ini. Inilah yang membuat ungkapan-ungkapan seperti yang Bapak barusan katakan, yang membuat kami semakin tidak percaya dengan hukum di Republik ini. Ini yang membuat kami semakin tidak bisa menaruh harapan besar kepada elit-elit politik di Republik ini. Karena ada momen-momen yang ditunggu. Kenapa harus seperti itu gitu loh. Kalau memang salah, ya udah tangkap. Jadi kami tidak beli kucing dalam karung. Tetapi kalau seandainya ungkapan itu tidak benar, lalu bagaimana pertanggungjawaban Bapak atas ungkapan yang barusan Bapak katakan? Bagaimana pertanggungjawaban Bapak di hadapan kami masyarakat Republik Indonesia, dan bagaimana pertanggungjawaban Bapak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Saya sangat yakin Bapak adalah orang yang sangat mengerti juga dengan agama. Jadi tolonglah dijawab dengan sejelas-jelasnya Bapak Fahri Hamzah, biar kami di bawah ini tidak semakin diperbodoh seperti ini. Hanya itu harapan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi